Boleh semuanya amin? Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja untuk peserta selanjutnya dalam lomba dakwah Islamiyah untuk Semarak Ramadan 1443 Hijriah. Sambut peserta nomor urut 04 Teguh Ikhlasul Amal akan membawakan tema Al-Quran dengan segala rahmatnya. Kami persilakan. أحييكم تحية إسلامية تحية أهل الجنة تحية بها السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نوض حياتنا بآية القرآن واهد حياتنا بتلاوة القرآن والصلاة والسلام على من أنزله به القرآن وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Eloknya suatu kata, eloknya suatu lisan tidak sempurna apabila kita tidak memulainya dengan perkataan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebagaimana yang kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Maka dari itu hadirin, saya akan menyampaikan satu perkataan. Yang perkataan ini saya ambil dari berbagai sumber, dari sebuah kalimat menjadi sebuah paragraf dan melahirkan sebuah judul, yaitu Al-Quran dengan segala rahmatnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah suatu mesin hidup tanpa sebuah petunjuk. Tidaklah anak kecil bisa berjalan tanpa bimbingan orang tua. Begitulah dengan hidup ini hadirin, perlu pedoman dan norma. Maka dari itu Al-Quran sudah pantas menjadi pedoman hidup kita hadirin. Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril alaihi salam yang menjadikannya malaikat termulia di antara yang lain. Al-Quran adalah firman Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya dan menjadikan kita umat termulia di antara umat yang lain. Hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran bisa membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam penuh cahaya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang berkata dengan Al-Quran maka akan dipercaya. Siapa saja yang memutuskan hukum dengan Al-Quran maka akan adil pastinya. Dan siapa saja yang mendakwahkan Al-Quran maka dia telah mendakwahkan kepada jalan yang lurus. Ingat hadirin, Al-Quran dapat memberikan ketentraman hati, dapat menghidupkan jiwa. Para pengemban Al-Quran hadirin, hati mereka kokoh, kokoh bagaikan gunung, gunung yang kokoh berdiri. Bahkan dunia pun hina ketika dirinya berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Selayaknya Al-Quran menjadi pedoman hidup kita, selayaknya juga Al-Quran menjadi pengiring di setiap langkah kita. Hadirin, sebagai umat akhir zaman, sudah sepatutnya kita berpegang teguh pada Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Al-Quran
bisa mengangkat derajat seseorang lebih tinggi dan lebih tinggi. Tapi ingat hadirin, Al-Quran juga bisa membuat kedudukan seseorang lebih hina daripada yang hina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sungguh Al-Quran ini diturunkan untuk memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Dan Al-Quran ini memberi kabar gembira kepada orang beriman yang berbuat kebajikan. Quran Surah Al-Isra ayat 9. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini sudah jelas Al-Quran bisa kita gunakan, bisa kita pedomankan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya bilang tadi, Al-Quran bisa memberikan petunjuk apalagi kepada kita pada umat akhir zaman ini. Selesaikanlah masalah hidup kita dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh seandainya jika kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, maka kamu semua akan melihat tunduk. Gunung itu tunduk terpecah belah karena takutnya akan Allah Subhanahu wa taala. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat agar mereka manusia bisa berpikir. Quran Surah Al-Hasyr ayat 21. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi saya mengingatkan, mari di bulan Ramadan yang mulia ini kita perbanyak membaca Al-Quran. Jangan hanya membaca, juga membaca artinya mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dengan itu sempurnalah keadaan berjalannya hidup kita, hadirin sekalian. Mungkin demikianlah tausiah singkat dari saya. Saya Teguh Ikhlasul Amal, perwakilan dari SMP Darul Quran Aceh, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Terakhir saya akan menutupnya dengan pantun. Pat ranup yang hana mirah, pat penerah yang hana bajo, pat tuto yang hana salah, hana ba'awai na ba'dudo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.